Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Keke Tamara Fahira SEMM selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya Irawahi Detin, perwakilan dari kelompok 6 akan memandu presentasi kali ini dengan tema Harum Safeguard Disinfektan Spray Ekoenzim yang berasal dari limbah kulit jeruk lemon, serai, dan daun mint sebagai antibakteri dan pengharum ruangan. Perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada David Agustin, Della Fadlika, Ilham Atabik, Putri Rahmawati, Hanik Latifatun Nikmah, dan saya sendiri Irawahi Detin. Untuk poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan aspek yuridis. Yang pertama ada aspek pasar. Pasar saat ini untuk disinfektan spray ekoenzim terus menunjukkan tingkat permintaan yang tinggi, terutama dalam konteks situasi kesehatan global yang terus berubah. Di tengah kekhawatiran akan penularan penyakit dan peningkatan kesadaran akan kebersihan, produk ini tetap menjadi komoditas yang dicari oleh individu, bisnis, dan institusi. Pengguna mencari produk yang efektif dalam membunuh bakteri dan virus, sambil juga semakin peduli dengan dampak lingkungan. Disinfektan spray ekoenzim dengan formula alami dan ekologis menghadirkan solusi yang menarik di tengah pangsa pasar yang kompetitif, dengan potensi pertumbuhan yang kuat dalam segmen-segmen tertentu, seperti fasilitas kesehatan dan perhotelan. Pasar yang akan datang untuk disinfektan spray ekoenzim menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan seiring dengan berlanjutnya perubahan gaya hidup dan kepedulian konsumen terhadap kebersihan dan lingkungan. Di masa depan, pasar ini mungkin menyaksikan lebih banyak inovasi produk yang menggabungkan efektivitas disinfektan dengan keberlanjutan, serta perkembangan lebih lanjut dalam sektor bisnis dan industri yang membutuhkan produk disinfektan yang aman dan efisien. Estimasi potensi pasar untuk disinfektan spray ekoenzim sangat bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk ukuran pasar yang ditargetkan, tingkat permintaan saat ini, dan tren konsumen. Dalam konteks global, permintaan untuk produk disinfektan terus meningkat. Perkembangan konsumen yang semakin peduli akan lingkungan juga dapat memengaruhi potensi pasar. Segmentasi. Kami telah melakukan segmentasi pasar yang cermat untuk produk disinfektan pengharum ruangan kami. Dengan fokus pada segmen yang paling membutuhkan perlindungan dan aroma yang menyegarkan, kami menargetkan keluarga, pemilik rumah, pengelola bisnis, dan institusi pendidikan. Kami juga memahami bahwa pelanggan kami dapat memiliki preferensi aroma yang berbeda, sehingga kami menawarkan berbagai varian aroma untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan. Kedua, targeting. Target umum di sini adalah bagi semua kalangan dari kalangan bawah maupun atas. Ini merupakan salah satu alternatif pembunuh serangga dengan menggunakan bahan alami dengan campuran sedikit alkohol. Selain pembunuh serangga, ini juga pengharum ruangan dengan varian yang menyegarkan dan juga bisa digunakan oleh masyarakat umum, para orang tua, anak-anak, hingga orang dewasa. Yang ketiga, positioning. Disinfektan spray ekoenzim sebagai pengharum ruangan yang menyegarkan, ramah lingkungan, dengan harga yang sesuai, dan sebagai penangkal radiasi dan untuk meminimalisasi polusi sehingga dapat mencegah penyakit akibat radiasi dan polusi. Bauran pemasaran sendiri terdiri dari yang pertama, produk. Nama produk untuk usaha yang kami ciptakan adalah disinfektan spray ekoenzim yang berasal dari pemanfaatan limbah kulit buah jeruk lemon, batang serai, dan ekstra daun mint. Disinfektan pengharum ruangan kami adalah produk inovatif yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap patogen sambil menciptakan lingkungan yang harum dan segar di berbagai ruangan. Yang kedua, price atau harga. Produk disinfektan spray ekoenzim dijual di pasaran dengan harga Rp45.000 per 500 ml. Dengan harga yang sesuai, masyarakat menengah ke atas dapat membeli disinfektan spray ekoenzim yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Penjualan dengan harga Rp45.000, produsen mendapat keuntungan sebesar 15%. Selanjutnya, aspek teknis. Yang pertama yaitu lokasi, di mana bisnis ini akan dibangun tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang mungkin saja dapat merugikan perusahaan. Dan pada letak bisnis ini berada di Desa Tirsalam, RT 4 RW 5, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Status tempat usaha adalah tanah milik sendiri atau pribadi yang bersertifikat atas nama pemilik usaha. Letak usaha berada di wilayah pemukiman penduduk pedesaan. Letaknya strategis karena dekat dengan jalan raya. Yang kedua yaitu luas produksi. Luas tempat yang digunakan 120 meter dengan panjang 12 meter dan lebar 20 meter. Luas tempat yang akan menentukan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu perencanaan layout pabrik. Layout pabrik juga sangat mempengaruhi produksi pada disinfektan spray ini. Dengan tata letak alat dan laju pengangkutan barang untuk mempermudah produksi dan akses pengangkutan barang yang masuk maupun keluar. Tata letak produksi pada pekerja juga berpengaruh sebagai komunikasi dari pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dan juga dapat melancarkan jalannya produksi. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen. Struktur organisasi, pemilik usaha ini yaitu Irawahi Detin, dan untuk manajer pemasaran yaitu Putri Rahmawati, manajer operasional Della Fadlika, manajer keuangan Hanik Latifatun Nikmah, dan manajer personalia Ilham Atabik, serta karyawan atau staf yaitu David Agustin. Untuk deskripsi pekerjaannya, yang pertama Irawahi Detin dengan jabatan sebagai pemilik usaha atau direktur, yang kedua Putri Rahmawati dengan jabatan sebagai manajer pemasaran, dan yang ketiga Della Fadlika sebagai manajer operasional, dan yang keempat Hanik Latifatun Nikmah dengan jabatan sebagai manajer keuangan, dan yang kelima Ilham Atabik dengan jabatan sebagai manajer personalia, dan yang keenam David Agustin yaitu dengan jabatan sebagai karyawan atau staf. Selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu persiapan, itu dilaksanakan pada bulan pertama dan dilakukan oleh semua anggota. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu pembelian alat dan bahan, itu dilaksanakan pada bulan pertama dan dilakukan oleh Della Fadlika, Putri Rahmawati, Hanik Latifatun Nikmah, serta Irawahi Detin. Untuk kegiatan yang ketiga itu tahap produksi, dilaksanakan pada bulan kedua dan dilakukan oleh semua anggota. Dan yang keempat yaitu uji kelayakan bisnis, dilaksanakan pada bulan kedua dan tiga dan dilakukan oleh Ilham Atabik dan David Agustin. Untuk kegiatan yang kelima yaitu promosi dan pemasaran, dilaksanakan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat dan dilakukan oleh Della Fadlika dan Putri Rahmawati. Untuk kegiatan yang keenam yaitu evaluasi usaha, dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat dan dilakukan oleh David Agustin, Ilham Atabik, Hanik Latifatun Nikmah, dan Irawahi Detin. Untuk kegiatan yang ketujuh yaitu pelaporan, ini dilaksanakan pada bulan keempat dan dilakukan oleh Della Fadlika, Putri Rahmawati, Hanik Latifatun Nikmah, dan Irawahi Detin. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama mengenai kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan menghabiskan biaya senilai Rp937.000
kemudian bahan habis pakai senilai 3.065.000, kemudian transportasi lokal senilai 200.000, kemudian yang masuk lain-lain senilai 1.050.000, dengan total jumlah semuanya senilai 5.252.000. Poin yang kedua yaitu mengenai sumber dana. Untuk usaha ini membutuhkan dana awal sebesar 5.252.000 yang diperoleh dari modal sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian investasi dengan model non-diskonto. Tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return digunakan untuk mengatur pengembalian atas suatu proyek dari labanya dengan rumus laba rata-rata dibagi investasi awal. 6.750.000 ditambah 2.975.000 ditambah 3.305.000 ditambah 4.050.000 dibagi 5.252.000 dengan hasil 3,25.000. Selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan. Yang pertama mengenai manfaat ekonomi. Produk ini menciptakan peluang bisnis yang signifikan dengan memungkinkan produksi, penjualan, dan distribusi produk tersebut dan menciptakan lapangan kerja yang diperlukan untuk ekonomi lokal dan menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan stabilitas finansial perusahaan. Yang kedua yaitu mengenai manfaat sosial. Manfaat sosial dari disinfektan spray ekoenzim sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Produk ini berperan krusial dalam melindungi masyarakat dari penularan penyakit dari infeksi. Dalam situasi kesehatan yang penuh tantangan seperti pandemi, disinfektan spray ekoenzim memberikan sarana yang efektif untuk mengurangi risiko penyebaran bakteri dan virus. Disinfektan spray ekoenzim berperan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan sosial masyarakat yang menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga yaitu mengenai manfaat budaya. Produk disinfektan spray ekoenzim dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan menjaga budaya yang lebih baik dan sehat. Hal ini juga dapat menggabungkan nilai-nilai keberlanjutan dan lingkungan dalam budaya konsumen yang semakin peduli dengan dampak produk terhadap planet kita. Aspek yuridis. Usaha disinfektan spray ekoenzim adalah salah satu bentuk usaha di bidang pengharum, pembersih, dan sanitasi. Ekoenzim adalah bahan alami yang digunakan sebagai bahan aktif dalam disinfektan ini. Usaha ini bertujuan untuk memberikan solusi yang ramah lingkungan dan efektif dalam membersihkan dan membunuh kuman pada berbagai permukaan dengan meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keamanan. Usaha semacam ini dapat memiliki peluang di pasar yang semakin besar. Dasar hukum dari firma pada pasal 1635 KUHD. Berdasarkan ketentuan pada pasal 22 KUHD yaitu perseroan firma harus diberikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga. Bila akta itu tidak ada, persekutuan firma merupakan bagian dari persekutuan perdata. Maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHD Perdata yang terkait. Nama perusahaan atau merek usaha dinamakan disinfektan spray ekoenzim yang berarti pengharum ruangan yang beraroma dari limbah kulit jeruk lemon, batang serai, dan daun mint untuk memberikan efek aroma yang menenangkan. Nama usaha Harum Safe Gua antibakterial. Jenis usaha disinfektan spray ekoenzim dari limbah kulit jeruk lemon, batang serai, dan daun mint. Pemilik Ira Wahidatin. Bentuk badan usaha adalah perusahaan perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki pengertian sebagai firma persekutuan antara seseorang dengan orang lain atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan.